Saya Khairunisa Saulia Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 202504200018. Saya Mutiara Citra Dewi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dengan NIM 2025042016. Saya Naila Aulia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 202504110288. Saya Tifatul Hidayati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dan NIM saya 202504110100. Saya Mutiara Indra Ramadhani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 202504200177. Saya Munira Jihan Hamida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi dengan NIM 202504300010. Kami akan mempresentasikan hasil min mapping. Untuk materi yang pertama yaitu materi keislaman dengan tema literasi Qur'ani dan spirit ulul albab sebagai fondasi membentuk generasi intelektual mahasiswa muslim di era digital. Untuk topik yang dibahas yaitu topik literasi Islam dalam jurnalisme dengan poin pertama elemen-elemen jurnalistik. Yang pertama kewajiban utama kebenaran, yang kedua loyalitas utama warga, yang ketiga intisari verifikasi, yang keempat menjaga independensi, yang kelima berfungsi monitor kekuasaan, dan yang terakhir menyediakan forum publik. Poin selanjutnya, jurnalis adalah pilar pers atau disebut demokratif. Jurnalis harus dibuat secara relevan dan semenarik mungkin, berisikan berita yang lengkap, bersifat komprehensif dan proporsional, menjalankan hati nurani, serta menghadirkan jurnalis dari warga. Poin selanjutnya, apakah peristiwa viral yang disebut berita? Tidak, karena harus memenuhi nilai. Yang pertama, nilai informasi. Informasi adalah data atau fakta yang sudah diolah, diproses, dan disajikan sedemikian rupa sehingga memiliki makna, nilai, atau pesan yang bermanfaat bagi penerimanya, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, relevansi. Kondisi atau keadaan di mana sesuatu memiliki kaitan atau hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, kebenaran. Sesuai dengan fakta yang dapat dibuktikan melalui data dan informasi akurat, serta memenuhi standar etika jurnalistik yang mencakup independensi, akurasi, dan penyampaian yang tidak memihak. Poin selanjutnya yaitu prinsip dasar dalam Al-Quran. Tertera pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berisi tentang perintah kepada orang beriman untuk melakukan tabayun atau memeriksa dan meneliti kebenaran berita. Jika menerima informasi dari orang fasik agar tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya menyebabkan penyelesaian. Yang kedua ada surat An-Nahl ayat 125 yang isinya tentang memerintahkan agar dakwah disampaikan dengan hikmah atau kebijaksanaan, pengajaran yang baik dan perdebatan yang terbaik. Dan yang terakhir ada surah Yusuf ayat 87 yang isinya larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menekankan pentingnya sikap optimisme dan keyakinan kepada Allah dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, karena hanya kaum yang kafir yang berputus asa dari rahmat-Nya. Poin yang selanjutnya, paradigma Qurani dalam gerakan Muhammadiyah untuk transformasi peradaban. Bersyukur menjadi bagian penting dan Muhammadiyah mengapa penting untuk bersyukur. 1. Lebih 16 tahun hadir dan membangun umat Islam Indonesia. 2. Pidana dada, tanda-tanda persyarikatan lelah beramal saleh badari. 3. Roberti berhaknya Muhammadiyah sebagai contoh paling sukses modernisasi pendidikan Islam di dunia. 4. 30 PCIM terbentuk organisasi resmi dan ilegal. 1. Australia, 2. Jerman, 3. Jepang, 4. USA, dan terakhir Malaysia. Yang selanjutnya di poin kemuhammadiyahan ada pepatah bilang pilihan Kiai Haji Dahlan untuk mengelola Muhammadiyah dalam wujud organisasi terstruktur rapi menjadi salah satu kunci capaian-capaian di atas. Al-Imran ayat 104. Selanjutnya untuk poin terakhir, alasan kenapa harus bersyukur kuliah di Muhammadiyah. Yang pertama adalah global network, yang
syariah, teruji ratusan tahun, publikasi yang besar, terus menerus, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.